Raja neraka itu bilang, seharusnya aku kaya raya di kehidupan ini. Hidup tanpa khawatir, mengeringkan darahnya, menancapkan di gerbang penyeimbang jiwa, membuatnya tidak bisa bangkit selamanya. Sayangnya, seseorang mencuri kontrakku, mengganti takdirku. Aku bahkan masih di dalam peti mati. Jika Raja Neraka mengizinkanku kembali, kenapa tidak memajukan waktu? Mungkinkah ini karena aku membuat keributan di istana Raja Neraka? Mengambil 2 barang berharga miliknya, dia menyimpan dendam, dengan sengaja membuatku gila di dalam peti mati ini. Bagus sekali, tunggu sampai aku menyelesaikan ini. Pasti akan mencarimu untuk membalas. Aneh sekali, siapa yang membicarakanku dari belakang? Seseorang datang, dan tidak hanya satu. Tuhan membuka mata. Kakak monyet, apakah kamu yakin ada barang pemakaman di dalam kubur ini? Dalam kegelapan ini, kenapa aku merasa ada angin dingin? Pasti ada, tidak perlu berpikir dengan otak babimu. Pernahkah kamu melihat keluarga miskin mana yang merawat kuburan sebesar ini? Bahkan jika itu seorang yang paling kaya di kota, belum tentu bisa mengeluarkan uang sebanyak ini. Di dalam ini, emas, perak, dan permata pasti ada. Kamu lihatlah, kakak monyet, tulisan dan lukisan di dinding. Itu semua benda apa sih? Peduli amat apa yang ditulis. Diperkirakan ini adalah jebakan yang tersembunyi. Jangan sembarangan menyentuh yang tertulis dan digambar di dinding ini, kakak monyet. Sepertinya ada yang tidak beres. Gambar ini, tanda ini, sepertinya digambar dengan darah. Aku sudah mencium bau darah. Makam normal. Mana yang menggambar tanda seperti ini? Pemilik makam di sini, sebenarnya orang seperti apa sih? Tidak takut sama sekali. Aku sudah menggali begitu banyak makam, belum pernah melihat mayat yang bisa melompat keluar dari makam. Si gemuk. Kamu itu memang terlalu penakut. Makam ini berbeda dari yang pernah kulihat sebelumnya. Ruang di dalamnya cukup besar untuk menampung 10 orang. Makam lainnya cuma ada peti mati yang reyot. Tanah menumpuk dan tidak ada yang tersisa. Kita segera cari ruang pemakaman utama. Bagaimana cara saya masuk, ambil barang, dan segera pergi? Jangan sampai kelompok penggali lainnya datang kemari. Kita bahkan tidak akan bisa minum sup. Iya, kamu berkata benar. Setelah menyelesaikan pekerjaan besar ini, istriku bisa berobat dengan uang, anakku juga bisa pergi ke sekolah, masih bisa mengumpulkan mahar untuk putri saya. Segera cari, suara langkah kaki, ada di atas kepala, harus membuat sedikit suara untuk menarik mereka datang. Saudara harimau, apakah kamu mendengar suara apapun? Tidak beres. Sialan, kenapa ruang makam ini tidak bisa menemukan pintu masuk ruang pemakaman utama? Jangan-jangan karena aku mengamuk di Raja Neraka? Kamu lihat sini, saudara harimau, ini kosong. Wah hebat juga, ternyata tersembunyi di bawah. Ini tidak beres, ya? Saudara harimau, apakah menurutmu setelah peti mati di bawah naik, suhunya jadi turun? Rumah baik, mana yang menggunakan warna peti mati ini? Merahnya, seperti darah. Dan juga tanda-tanda di peti mati itu, jala penanda. Kenapa semakin dilihat semakin seram? Segera buka, seharusnya tidak ada masalah. Sudah datang, ya? Tak mungkin kembali dengan tangan kosong kan? Sekalipun seram, itu tetap orang mati. Orang mati tidak mungkin hidup kembali. Saudara harimau, apakah kamu yakin? Jangan bertele-tele lagi. Sudah menggali selama 2 hari. Cepat buka peti mati itu. Pasti ada harta di dalamnya. Ini terlalu menyeramkan. Kita kaya. Butir ini milikku. Gelang giok ini milikku. Tangan pencuri makam ini terlalu kotor. Mencuri makam sudah satu hal, tapi tidak menghormati almarhum, mau memukulku? Hantu. Kalian. Dia berbicara, dia adalah hantu. Kakak monyet babi gemuk. Aku bilang kamu harus makan lebih sedikit, kamu tidak percaya. Monster tua terjebak di dalam gua. Tidak bisa ditarik keluar oleh orang besar. Aku tidak akan menarikmu lagi. Tanganku, ibuku. Keluarkan. Jangan bunuh. Jangan cabut. Jika tidak, dia akan mati. Cabut, dan keluarkan dia.
Diperkirakan akan mati lebih menyedihkan. Nona, kami salah saudara, orang besar penuh belas kasih. Tuan, kasihanilah kami, jangan cabut. Mati. Cabut. Ini milik kalian ini. Kakak monyet, kamu kuat, kamu yang cabut omong kosong, kamu ahli dalam hal ini. Membongkar peti mati adalah keahlianmu, jadi kamu yang melakukannya. Tunjukkan jalan keluar untukku. Tidak nona hantu. Selama Anda tidak membunuh kami, benda ini tidak boleh diambil. Ya. Menunjukkan jalan untuk Anda adalah kehormatan. Kami bahkan bersedia membayar. Jangan sekali-kali ambil uang Anda. Tunjukkan jalan. Sungguh saja, saya sudah menggali pemakaman selama lebih dari 10 tahun. Ini adalah pertama kalinya menciptakan barang asli. Saya sangat terkejut. Seandainya saya tahu rune es di dinding itu begitu menyeramkan, saya seharusnya tidak menerka-nerka. Ada nyawa untuk mengambil, tidak ada nyawa untuk menghabiskan. Ini adalah resep warisan leluhur yang sangat berharga. Namun perjalanan ini masih bisa dianggap berharga. Barang ini pasti adalah harta yang tak ternilai. Segera tunjukkan kepada saya. Barang yang bagus, barang berkualitas tinggi yang pasti. Saya telah mencuri begitu banyak pemakaman. Ini adalah pertama kalinya saya menyentuh barang yang begitu berkualitas tinggi. Ini jelas bukan barang yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Pejabat tinggi mungkin sulit untuk menemukannya. Baik Pak, lihatlah, pola di permata ini. Apakah ada yang tidak beres? Mengapa terlihat begitu familiar? Ini adalah barang yang bagus. Polanya pasti rumit. Perhatikan baik-baik. Tetapi pola yang terukir di sini, rasanya agak menyeramkan. Kakao, bola di sini? Rune salju di dinding itu, meskipun ada sedikit perbedaan, namun ini pasti berasal dari kelompok yang sama. Siapa sebenarnya hantu perempuan itu semasa hidupnya? Setelah mati, dia masih harus ditindas oleh desas-desus jahat ini. Kakao, barang ini sangat berbahaya, jangan sekali-kali melepaskannya untuk sementara waktu. Ayo cepat kembali, cari dukun buta di kota, berdebat sedikit. Jangan sampai kita terkena masalah besar. Jika Anda kau semakin tidak berisik, ya? Jalan lebih cepat, jangan mengulur waktu. Jika hantu perempuan itu sadar, bagaimana jika dia mengejar kita? Kakao, saya benar-benar tidak bisa berjalan lagi. Ini terlalu aneh. Aku selalu merasa di pundakku, seperti ditimpa batu seberat ratusan kilogram. Begitu berat sampai-sampai saya hampir tidak bisa bernapas. Si gendut itu memang berlebihan. Banyak sekali masalah kecil, di daerah terpencil ini. Apakah mungkin ada orang lain? Apakah ada yang bisa menunggangi lehermu? Apa mulutmu sudah dibuka? Dikatakan bahwa seseorang sedang memberikan tekanan, ada seseorang yang sedang bercinta di atasnya. Lagi pula, kita telah menganggap teman orang lain sebagai kuda. Kita harus memberikan sedikit wajah baik kepada mereka. Dia mengejar. Dia tidak berniat membiarkan kita pergi. Kita sudah mati. Kakao, ada apa? Terkutuk. Gendut, jangan menoleh. Jangan sekali-kali menoleh. Mari kita terus berjalan. Cepat jalan. Halo? Hau kakak, hau. Apakah saya salah lihat? Hantu perempuan itu, sepertinya dia mencengkeramku. Sangat pengecut, sungguh tidak berguna. Seseorang menggunakan sihir jahat untuk menghalangi penglihatanku, menghalangiku menemukan jalan pulang. Takut pada hantu jahat ini, akan kembali untuk membalas dendam kan? Aku bukan hantu. Iya. Anda bukan hantu, Anda adalah leluhur yang hidup. Anda benar-benar bukan hantu biasa. Anda adalah hantu ganas yang meminta nyawa. Apakah saya masih sempat pingsan sekarang? Asalkan kalian bisa membawa saya keluar dari gunung ini, saya bisa memberikan kalian imbalan yang besar. Jangan berpura-pura juga. Cepat bangkitlah. Jika tidak, saya akan membunuhmu sekarang, menguliti daging gemukmu, menjadi daging kering. Baik Pak, kau sialan, ternyata berpura-pura pingsan. Saya pikir kau benar-benar pingsan karena ketakutan. Tinggalkan saya sendirian menghadapi siksaan hantu ganas. Kamu ini anjing tak berterima kasih. Kakak Hu, tenangkan dirimu.
Saya memang tadi kaget. Refleks bukan? Setelah semuanya selesai, ini semua milik kalian. Saya jamin, aku sama sekali tidak akan membunuhmu. Kakak Ho, kamu bilang hantu perempuan ini bisa terbang dengan kemampuan sebesar itu? Bahkan kita berdua yang harus bergiliran menggendongnya. Diam. Jangan banyak bicara. Tepat, tunjukkan jalan. Jangan buat leluhur marah. Metode yang baik. Cabang ini ditusuk dengan paku penentu jiwa. Mulutnya diisi dengan permata penenang jiwa. Di peti mati, digambar jarum penangkap jiwa. Di dinding, digambar tulisan pengorbanan. Di giok terukir mantra pemanggil jiwa. Hukum kota sudah ditegakkan. Orang yang dipersembahkan di dalam peti mati akan terjebak selamanya, tanpa reinkarnasi, hingga jiwa sepenuhnya menghilang. Metode kejam dan beracun seperti ini, ternyata adalah ibu kandung saya secara nominal. Nyonya besar Sie di mana? Sangat berharap, jiwa saya terbang dan hilang. Kenapa dia begitu membenci saya? Nona ke-9 akan terus bermain petak umpet di masa depan. Mari kita bermain petak umpet. Sembunyi yang baik. Nenek datang mencarimu. Belayan tua, sudah tua. Di masa depan, Nona ke-9 masih bermain petak umpet. Di masa depan Nona ke-9 masih akan bermain petak umpet. Terlalu banyak tercekik air akan menyebabkan semuanya tumpah. Selamat dari kematian. Si tua kayu beracun itu selalu memiliki ekspresi penuh penyesalan, seperti melihat hantu. Jika dikatakan bahwa di balik semua ini tidak ada arahan dari ibu yang baik itu, siapa yang percaya? Jika tidak bertemu dengan si biksu tua biasa itu, saya khawatir sudah kehilangan seseorang sejak lama. Nyonya Sie, kalian berhutang kepada saya, minuman keras Ye. Saya akan mengambilnya kembali perlahan-lahan, menuntut kembali. Nyai hantu. Anda lihat, tubuhnya kecil sekali, tidak terpikir, tidak menyangka beratnya cukup signifikan. Tutup mulutmu yang busuk. Apakah kau tidak menghargai hidupmu? Berani, bilang Nyai hantu berat. Bisa membawamu turun gunung. Itu adalah para kecil. Beruntung selama 8 generasi, Nyai hantu ini terlihat paling tidak akan menyelamatkan 1 abad, tapi baru saja membawanya, seperti mengangkat 200 pon, selimut rendaman air. Berat dan dingin. Hampir membunuhku. Selesai, sudah. Akan membunuh dan menghapus saksi. Ya Tuhan. Nyai hantu ini sedang menarik kembali teknik pelacakan kematian. Dia benar-benar berniat melepaskan kita. Ayo, tunjukkan jalan. Ini tempat apa? Tapi masih berada di dalam wilayah negara Yan. Di negara bagian Yan. Di negara bagian Yan. Ini adalah kota bunga persik Kuzhou. Kuzhou berada tepat di sebelah Yanjing. Sangat baik. Saya ingin mengambil kembali sesuatu yang menjadi milik saya. Juga ingin bertanya langsung kepada ibu yang baik itu. Mengapa dia harus mengubur putrinya hidup-hidup? Sungguh sesuatu yang tidak layak untuk dipandang. Katanya dia adalah makhluk yang jelek. Dia memang aneh. Tidak hanya tumbuh menjadi manja dan angkuh. Khususnya untuk mempermalukan kakak tertua dari si cantik nomor 1 di Yanjing. Saya awalnya ingin hidup dengan tenang. Berdiam di halaman terpisah. Sampai sebelum hari ulang tahun yang ke-15. Tidak hanya ingin membunuhku, tapi juga ingin mencuri kehormatanku. Menggunakan formasi jahat. Mengendalikan jalur reinkarnasiku. Keluarga Sia. Kalian berutang padaku. Jangan harap bisa menghemat 1 sen pun. Ini adalah imbalan yang aku janjikan pada kalian. Pergilah. Mengenai beberapa daun emas itu, saat ini, aku tidak memilikinya. Tunggu sebentar. Saya secara pribadi akan mengantarkan ini kepada kalian. Menyerahkan nyawa juga bisa jadi. Tidak. Ini sudah cukup. Ini sudah cukup. Kami tidak serakah sama sekali. Selamat kepada Nyai Hantu. Tidak. Semoga leluhur segera mendapatkan keturunan yang baik. Ibu. Kera besar. Syukurlah kau cerdas. Kalau tidak, kita berdua akan berakhir di sini hari ini. Memang, aku sudah bilang padamu dari dulu. Tapi si gemuk, gelang giok ini. Kau dua, tidak ada keberatan kan? Ambil pisau, kera besar. Semuanya untukmu. Dalam kehidupan ini, aku pasti akan membinasakanmu sepenuhnya. Justru karena bekas lahir ini, membuatku menjadi aib bagi keluarga Sie. Dibuang oleh ibu yang baik, itu, dibuang jauh di halaman terpisah. Tidak peduli dan tidak bertanya. Jika keluarga Sie tahu bahwa makhluk aneh yang mereka kubur hidup-hidup telah hamil, tidak hanya terlahir kembali, tetapi juga menemukan jalan pulang, ekspresi itu pasti akan sangat menarik. Sepertinya, mutiara penenang jiwa yang ditelannya masih memiliki efek yang ajaib, bungkus lebih rapat, agar tidak membuat orang ketakutan. Benarkah mereka menganggap saya seperti Yao Wusheng? Begitu benda ini dikeluarkan, Panceng dan Luffy di Yanjing, sudah lengkap semuanya. Namun, barang aneh yang berbentuk keriput ini pasti akan menarik perhatian di pegadaian resmi. Cari si gemuk itu. Pasti ada di tangan pencuri makam.
Pasti memiliki garis hitam yang mencolok, paling sesuai dengan identitas saya sekarang. Satu, dua, tiga anak kecil. Aku sudah menemukannya. Satu, dua, tiga anak kecil. Nyonya hantu. Bukankah Anda bilang akan membiarkan kami pergi setelah mengambil gelang giok? Sudah selesai. Sudah selesai. Seandainya aku tahu, aku tidak akan membuka peti mati terkutuk itu, bahkan jika harus mati. Di dalam rumah, masih ada istriku yang sakit parah. Dan dua anakku. Jika nyonya hantu ini mulai membantai, aku adalah dosa besar keluarga ini. Jutaan salju. Kamu pernah bilang banyak hal, nenek. Leluhur, semua kesalahan adalah salahku seorang. Menggali kubur karena aku terobsesi dengan uang. Jika Anda ingin membunuh, bunuh saja aku. Jangan sekali-kali menyentuh istri dan anakku di rumah. Diam, jangan sia-siakan waktu. Aku bukan datang untuk membunuhmu. Aku punya sesuatu yang perlu kamu bantu. Setelah urusannya selesai, pasti ada keuntungan untukmu. Leluhur, seharusnya Anda bilang lebih awal. Membuatku sangat ketakutan. Silakan bilang, Anda bisa perintahkan, asalkan tidak mengorbankan nyawa, panjat gunung tajam, dan renang di lautan api. Dengar-dengar. Siapa di luar? Apa yang kamu sembunyikan orang mati di rumah ini? Kata-kata nyonya hantu ini terlalu jahat. Di dalam itu, terbaring istri saya yang masih hidup. Dia bahkan mengutuk istriku sebagai orang mati. Jangan-jangan dia sudah mati sendiri. Tidak bisa melihat orang lain hidup bahagia. Nyonya hantu, Anda bercanda? Di dalam terbaring istri saya, badannya lemah, sudah sakit lama, nyali juga kecil. Di dalam rumah ada bekas abu, lebih baik tidak mengotori kaki Anda. Di rumah orang hidup tidak mungkin ada aura kematian yang begitu kuat. Jika dia tidak percaya, itu terserah. Saya juga malas ikut campur. Tukar dengan perak. Harus dilakukan besok, setelah urusan selesai. Pasti ada imbalan untukmu. Sudah lama saya tidak melihat. Ini pertama kalinya saya melihat hantu wanita mengeluarkan barang penguburan miliknya untuk dibersihkan. Baiklah, tapi saya harus mengatakan hal yang tidak enak sebelumnya. Kita berjalan di jalan gelap yang tidak boleh terlihat. Harga ini pasti tidak sebanding dengan pegadaian resmi. Tapi saya harus segera kembali ke keluarga Xie. Dianjing, kitab kehidupan dan kematian yang ditemukan di Istana Raja Neraka. Keluarga Xie tidak hanya menginginkan nyawa saya, tetapi juga telah menukar kontrak takdir saya. Kekayaan yang sangat besar ini, mereka tukar untuk siapa? Memutuskan jalur reinkarnasi saya, membebaskan kontrak takdir saya, kamu berhutang padaku, bahkan, jika harus membalikan Istana Raja Neraka, saya akan mengambilnya kembali. Wen Sheng, dengan siapa kamu sebenarnya berbicara? Apakah ibu datang? Tidak ada siapa-siapa. Xuniang, hanya orang yang menanyakan jalan. Jika besok saya sudah menukar perak, kemana saya harus pergi untuk melaporkan kepada Anda? Di sini saja. Baiklah, tetapi rumah saya hanya 2 gubuk reot ini. Tidak ada rumah tambahan untuk Anda? Tidak perlu mengkhawatirkan saya. Xuniang, obatnya sudah siap. Ayo minum selagi panas. Wen Sheng, jangan buang-buang uang lagi. Penyakit saya tidak bisa disembuhkan. Telah merepotkanmu begitu lama. Di hatiku, merasa bersalah. Omong kosong. Dengan kamu dan anak itu, ada. Rumah ini, baru terasa seperti rumah. Kamu takut kesusahan? Aku membelikanmu buah plum yang manis. Saya menghasilkan banyak uang kali ini. Setelah menyelesaikan yang terakhir ini, aku bersumpah tidak akan melakukan pekerjaan yang memperpendek umur itu lagi. Setelah uangnya ditukar, saya hanya akan membawa Anda, ibu, dan anak-anak pergi ke kota untuk membeli rumah besar, menjalani hidup yang baik. Sebenarnya obat ini sudah tidak berfungsi lagi. Tadi di luar, bukan bertanya kepada orang yang lewat kan? Aku mendengar kamu menyebutkan lagi kosakata gelap dari pekerjaan itu. Wen Sheng, cari sumber penghasilan yang baik. Kita berdua, sepertinya kita tidak akan punya takdir hidup bersama sampai tua. Omong kosong. Aku sudah berjanji padamu untuk tidak mencuri kubur. Nanti jika sudah punya uang, pengawalan jiwa kita bisa dijadikan makanan. Aku masih harus mengantarkan anakku ke sekolah. Menabungkan mahar yang banyak untuk putriku. Kamu harus sembuh. Harus sembuh. Ikuti kata-katamu. Apakah kamu sudah melihat anaknya? Sudah melihat? 2 anak kecil itu tidur seperti babi. Bahkan seorang pencuri yang hidup dari mencuri kubur, sangat mencintai istri dan anaknya. Keluarga biasa pun memiliki perasaan semacam ini. Tapi, mengapa? Aku terlahir di keluarga Xie, yang terkenal, namun bahkan hak untuk hidup pun, harus dicabut dengan kejam oleh Bunda Suci? Wen Sheng, Xuniang, apakah di rumah?
Kenapa Anda datang begitu pagi? Cepat, cepat masuk dan duduk. Bagaimana kabar Xiunyang dan dua anak itu? Ibu Anda bilang apa? Xiunyang dan dua anak itu baik-baik saja. Ternyata, itu dia. Di siang bolong, matahari sudah muncul. Hantu itu pasti tidak berani muncul. Akhirnya selamat dari bencana. Ibu tolong temani Xiunyang untuk berbicara. Saya pergi ke dalam untuk melihat apakah kedua anak itu sudah bangun. Nyang, itu salah ibu. Itu karena ibu melakukan dosa, mengakibatkan kamu menderita. Ibu jangan berkata seperti itu. Tidak menyalahkanmu. Nona ini, siapa kamu? Nona kedua, bukankah kamu sudah mati? Di siang bolong, saya melihat hantu. Nona kedua, yang dikubur hidup-hidup datang untuk menagih nyawa. Nyonya Cui, sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu masih hidup atau sudah mati? Sungguh sangat memahami tubuh saya ini, berkat paku penjinak arwah yang kamu beri, rasanya sungguh tidak nyaman. Wensheng, tolong. Rumah kita sudah kemalingan. Cepat, usir hantu jahat ini. Siapa yang berani seperti ini? Berani masuk rumahku dan membuat keributan? Nyonya hantu nenek moyang. Tolong, jangan sakiti mereka. Dia memanggilnya hantu wanita. Apakah kuburan yang digali Wensheng semalam? Itu adalah pemakaman nona kedua. Wensheng, orang yang berbicara denganmu di halaman semalam, adalah nona ini. Nyonya hantu, mohon lunakkan hati Anda, dan bebaskan mereka. Mereka tidak bersalah. Menggali kuburan yang mengganggu mimpimu adalah saya. Jika Anda ingin membunuh atau menyiksa, silahkan datang dan kupas kulitku, ambil uratku juga tidak masalah. Jangan sekali-sekali sentuh mereka. Nona kedua, Anda datang untuk balas dendam kan? Saya sudah pasrah. Putri dan menantu saya ini, sungguh, mereka tidak pernah menyakiti Anda. Berbahaya bagimu. Hanya saya, seorang hamba tua ini. Ibu mertua, Anda mengenal nyonya hantu ini? Dialah yang sering Anda sebutkan sebelumnya, wanita yang melayani. Sudah berakhir, kekuatan hantu wanita ini sangat dalam. Dia bukan hantu biasa. Dia adalah hantu jahat yang telah mempelajari sihir hitam. Nyonya Cui, inilah yang kau sembunyikan dengan melakukan banyak kejahatan di masa lalu. Juga rela menyembunyikannya dengan cara apapun. Putri berharga yang satu-satunya selamat bukan? Nona kedua, hamba minta maaf kepada Anda. Namun, saat itu, saya telah melukai Anda. Sungguh itu bukan niat hamba. Itu adalah perintah mati dari nyonya besar. Hamba hanya seorang pelayan yang rendah, surat jual diri seluruh keluarga. Semua dipegang di tangan nyonya besar. Jika saya melanggar perintah, seluruh keluarga akan mati. Hamba benar-benar terpaksa. Mohon Anda bebaskan Xiunyang. Dia benar-benar tidak tahu apapun. Hamba sudah menerima hukuman. Selain Xiunyang, seluruh anggota keluarga, semua sudah mati. Jika Anda masih belum puas, bunuh saya saja sekarang. Menghancurkan jiwa saya juga tidak masalah. Mohon Anda jangan ganggu Xiunyang. Ini adalah dosa besar. Ternyata aku menyukainya. Ternyata adalah kuburan musuh mertuaku. Ini adalah dendam yang sangat dalam. Siapa yang bisa menyelamatkan keluarga kami? Nona kedua, tolong bunuh saya. Membayar hutang sendiri? Saya bersedia menggantikan ibu saya untuk membayar utang darah Anda. Cui ke-9, Anda memang sudah mendapatkan hukuman. Bukalah matamu dan lihat dengan jelas. Putri kesayanganmu yang satu ini, sebenarnya beberapa hari yang lalu, dia sudah mati. Apa? Dia hanya karena terikat oleh obsesi yang dalam, jiwa terjebak di tubuh yang bobrok ini, tidak bisa berinkarnasi. Dalam beberapa hari tidak lama lagi, sampai kerangka ini benar-benar membusuk, dia akan menjadi mayat busuk yang berjalan. Mati, sudah mati? Istriku. Tidak mungkin, istriku minum obat tadi malam. Dia masih bisa berbicara denganku. Kamu mengada-ada? Kematian istriku tidak ada hubungannya dengan kalian. Anakku. Takdir istriku sudah habis, aku tidak membunuhnya. Adapun nenek Cui, pada tahun itu, dia ditempatkan di dalam air untuk memperlihatkan sisi yang terbalik. Masih jelas diingatan, aku bukan orang suci, bagaimana mungkin tidak menyesal, dia mendapatkan akhir seperti ini. Mati mengenai tidak orang dari keluarga Xie. Pelaku sebenarnya telah merugikan saya, aku sendiri tidak akan membiarkannya lolos. Itu kamu yang membunuh istriku dan mertuaku.
Aku dengan susah payah. Aku akhirnya mendapatkan sebuah rumah. Aku akan melawanmu sampai mati. Lepaskan. Lepaskan tanganmu. Cik Cui melakukan banyak kejahatan. Dia akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Istrimu sudah sakit parah, tak tersembuhkan. Dia sudah seperti orang mati. Aku tidak akan disalahkan untuk ini. Jika kamu bersikeras untuk mencari mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Tapi sebelum kamu bertindak, pikirkan tentang anak-anakmu yang tidak ada yang mengurus. Karena kamu telah membawaku turun gunung. Kesalahan yang membawaku keluar dari ruang kubur. Saya maafkan kamu sekali. Tapi ingatlah, tidak ada kesempatan kedua. Rasanya tidak dicintai orang tua. Sangat menyakitkan. Kedua anak ini tidak seharusnya seperti aku. Anak-anak. Aku tidak bisa mati. Jika aku mati, kedua anak ini akan benar-benar menjadi yatim piatu. Urusan yang harus kamu selesaikan sebelum matahari terbenam hari ini. Apa kamu tidak takut? Aku sengaja merayu topengmu. Apakah kamu akan melarikan diri? Aku bisa pergi kemana? Meskipun aku merayu. Hantu ini ingin membunuh seluruh keluargaku. Itu hanya butuh menggerakkan jari saja. Percayalah padamu, setelah matahari terbenam, aku akan datang, mencarimu. Menantu? Suasana mistis paling kuat di tepi mata air pegunungan. Tinggal di sini sangat nyaman. Cik Cui mati terlalu mendadak. Keluarga Si adalah klan, berusia ratusan tahun, akar yang besar, nenek moyang telah melahirkan banyak pejabat tinggi, jenderal, hingga mewariskan gelar panglima selama 3 generasi. Bagaimana mereka bisa membiarkan dunia tahu, demi memberi kehidupan baru kepada keluarga, ternyata hidup-hidup, mengawinkan putri kandungnya. Cik Cui pasti menemukan sesuatu, mencari segala cara untuk melarikan diri, tapi, mengapa setelah kematiannya, saya tidak melihat roh gentayangannya? Seharusnya roh orang yang baru mati akan tinggal sebentar di samping tubuhnya. Kecuali jika dia mati mendadak, karena kesedihan, tapi dia dibunuh dengan ilmu hitam yang sangat jahat. Dalam sekejap, bahkan jiwanya dihapus sepenuhnya. Tolong bantu saya, Nona muda. Hutang budi tidak akan dilupakan. Izinkan saya bersembunyi sebentar, di tempat Anda. Silakan. Pemuda, kenapa kamu melarikan diri? Saya bukan harimau pemakan manusia. Tidak terlihat, tidak terlihat, tidak terlihat. Ternyata, pemuda bersembunyi di sini. Saya bertanya, mengapa tiba-tiba kamu jadi pemberani? Ternyata kamu menyimpan pembantu, tapi pembantu yang kamu cari ini, dengan lengan dan kaki yang kecil ini, pasti terlihat oleh semua orang. Cukup untuk membuat saya kesal. Hari ini tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Ikut campur. Mati saja kamu. Saya duduk di sini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini juga dianggap ikut campur. Pendekar wanita, tolong selamatkan saya. Karena kamu sangat suka ikut campur. Maka, pergi ke neraka bersama dia. Saya paling benci ketika orang dengan sembarangan menyuruh saya mati. Keluarga Sie seperti itu. Kamu, roh gentayangan, berani seperti ini. Kamu sebenarnya makhluk apa? Biarkan aku pergi. Aura hantu wanita ini ternyata begitu murni. Sangat baik untuk penyembuhan.
Kenapa lari? Aku sangat menyukai aroma tubuhmu. Tuan, ampuni hidup saya. Tolong Tuan, ampuni hidup saya. Saya tidak mengenali Anda, Tuan yang agung. Telah melanggar Tuan. Berbakti selamanya kepada Tuan. Tolong jangan makan saya. Kenapa saya bisa sial seperti ini? Ini adalah pertama kalinya saya keluar untuk menyerap energi matahari. Dan saya bertemu dengan Raja Api yang tangguh seperti ini. Dia menyerap energi hantu lebih kuat daripada saya. Perjalanan ke Yanjing sangat jauh. Saya memang kekurangan pelayan untuk mengurus urusan. Bahkan, jika itu hanya hantu, selama dia mau patuh, tidak masalah. Apa itu? Pendekar wanita? Nona, jangan sekali-sekali percaya pada omongan Nyonya Siluman ini. Dia adalah makhluk siluman yang khusus menyerap energi manusia. Tadi mulutnya terbuka lebar. Seperti baskom, sangat menakutkan. Tuan, tolong lihat dengan bijak. Nama budakku adalah Peach Demon. Sebenarnya, adalah orang dari desa bunga persik ini. Setelah mati, saya tidak tahu bagaimana itu terjadi. Saya terikat pada sebuah pohon persik. Saya juga tidak tahu apakah saya sekarang dianggap hantu atau siluman. Tapi saya bersumpah kepada langit, saya benar-benar tidak pernah menyakiti siapapun. Omong kosong. Tadi, kamu dengan sinis berteriak, ingin membunuh kami. Kamu diam. Pendekar wanita, cepat lihat, cepat lihat, cepat lihat. Dia masih menatap saya, dia masih ingin memakan saya. Diam. Meskipun aura dari hantu wanita ini dingin, namun masih terbilang bersih. Memang tidak pernah terkontaminasi dengan bau darah orang hidup, dan sebab dan akibat yang kacau. Menekan dengan jempol, menjadi pelayan dengan sukarela, menetapkan ikatan jiwa tuan dan pelayan. Maka aku tidak akan membunuhmu, pelayan. Pelayan bersedia. Tuan, membuang selembar kertas robek sembarangan, hantu wanita ini langsung mengaku pada Tuan. Tao Yao, kamu tidak memiliki wujud jadi sulit untuk bertindak. Manusia kertas ini tidak terpengaruh air dan api. Mulai sekarang kamu akan meminjam jiwa dari master di dalamnya. Menjadi pelayan pribadi saya. Terima kasih Tuan atas pemberian ini. Aku sudah berlatih tanpa hiburan di gunung selama lebih dari 10 tahun. Tidak ada yang bisa melihatku. Susah payah aku mendengar bahwa jika menemukan pengganti, bisa terlahir kembali. Akhirnya bertemu dengan bocah pintar yang licik ini. Usaha menggertak gagal, malah aku terjebak menjadi budak Raja Api ini. Bocah licik, tunggu saja. Aku pasti akan punya banyak kesempatan untuk membunuhmu. Banyak jiwa, omongan buruk yang diucapkan Nyonya Siluman ini. Aku bahkan bisa mendengarnya dengan jelas. Itu pendekar wanita, sekarang dia sudah menjadi milikmu kan? Jadi, kamu harus menjaga baik-baik dia. Jangan biarkan dia keluar lagi untuk mengganggu anak-anak kaya liang. Aura ungu emas, yang begitu kuat. Orang ini sebenarnya berasal dari mana? Jika bisa menyedot satu napas, meskipun hanya sedikit, kamu tidak perlu khawatir, karena dia sudah terikat. Hidup dan mati, ada di dalam pikiranku. Aku pasti akan menjaga dia baik-baik. Penampilanmu tidak seperti orang lokal. Kamu berasal dari mana? Bagaimana kamu bisa datang sendirian ke hutan berbahaya ini? Tuan, saya sangat menyukai tubuh ini. Terima kasih Tuan. Nama belakang saya adalah Liare. Nama saya hanya satu kata, Z. Saya datang ke Kuzhou untuk mengunjungi kerabat. Saya tersesat tanpa sengaja. Li Z, nama samaran ini terlalu sembrono. Namun, saya tidak peduli siapa kamu. Tochuatuan Di. Orang baik tidak berbicara dengan cara tersirat. Saya baru saja menyelamatkan hidupmu dengan nyata. Hutang nyawamu pada saya. Bagaimana kamu berencana membalasnya? Kamu tidak tahu nama baik gadis ini. Budi baik gadis ini, dalam menyelamatkan hidupku seperti lahir kembali. Saya tidak punya cara lain untuk membalas, hanya bisa menyerahkan diri, sebagai tanda syukur. Ini tidak perlu. Lalu, apa yang diinginkan gadis itu? Sangat sederhana, cukup berikan saya satu benda, sesuatu yang selalu kamu kenakan di dekat tubuhmu, objek yang selalu dipakai dekat tubuh. Pasti terpengaruh oleh aura Tuan. Dia memiliki aura, berwarna ungu keemasan, cukup berikan saya satu tanda cinta yang terjangkit, aura ungu. Cukup untuk saya gunakan dalam waktu yang lama. Ini sangat memalukan. Gadis, kata-kata kamu terlalu berani. Memberikan barang pribadi, itu di tempat kita, sama saja dengan memberikan barang secara pribadi, pertukaran tanda cinta. Gadis, kamu jelas-jelas menolak barusan. Saya menyerahkan diri sebagai tanda syukur. Sekarang malah ingin mengambil tanda cinta saya. Gadis, apa kamu tidak sedang mempermainkan perasaan saya? Bagaimana cara berpikir orang ini sebenarnya? Lize, kamu terlalu berpikir. Saya tidak membutuhkanmu untuk menyerahkan diri. Itu lebih dari sekadar balas budi.
untuk menyelamatkan nyawa kali ini. Mulai sekarang kita tidak berhutang budi lagi. Ini sangat tidak beruntung. Gadis, saya benar-benar minta maaf. Saya keluar dengan sangat terburu-buru kali ini. Saya tidak mengenakan perhiasan atau tas wewangian apapun. Barang-barang pribadi. Namun gadis, jangan khawatir. Besar budi baikmu yang telah menyelamatkan nyawaku. Saya akan membalas dengan sungguh-sungguh. Begini saja, gadis silahkan beritahu saya namamu dan alamat rumahmu. Ketika saya kembali dengan selamat ke rumah, saya pasti akan menyiapkan hadiah yang layak. Saya akan mengirim seseorang untuk secara langsung mengantarkan ucapan terima kasih. Saya tidak akan ingkar janji. Penipu yang banyak bicara, aura ungu keemasan, mengenakan baju sutra berkualitas tinggi. Bahkan ikat pinggangnya juga berisi hiasan pria. Mengatakan kepada saya bahwa tidak membawa barang pribadi. Penampilannya mirip manusia, tetapi tingkahnya seperti anjing. Hasilnya adalah orang yang sangat kikir. Terserah kamu. Saatnya turun gunung, saya juga harus mencari orang gendut itu. Mengambil biaya perjalanan untuk kembali ke Yanjing. Memiliki wajah yang cerah dan bersih, ternyata adalah orang yang sangat miskin. Tuan saya dengan baik hati menyelamatkan nyawa tidak berharga Anda. Anda bahkan tidak bersedia menerima imbalan sedikit pun. Sangat kikir, orang pelit. Kau penyihir tua. Tahu apa? Jika bukan karena niat jahatmu ingin mencelakakan saya, bagaimana mungkin saya panik dan kehilangan arah, melarikan diri ke dalam hutan, di pegunungan yang dalam ini? Saya tidak masuk ke hutan. Lalu bagaimana saya bisa bertemu dengan yang ini? Gadis yang cantik, baik hati, dan heroik. Terjadi karena diselamatkan olehnya. Pada akhirnya, dampak ini bukan karena tindakanmu sebagai makhluk seram, yang kau timbulkan dengan cara yang tidak jujur. Tunggu sebentar, kata-kata anak ini, barusan, sebenarnya mengingatkan saya, orang normal, ketika dikejar hantu, reaksi pertama, pasti menuju kumpulan orang. Berlari ke daratan atau desa yang memiliki energi positif. Tapi dia, untuk menghindari pengejaran makhluk jahat, kenapa justru melakukan sebaliknya? Malah terjun ke dalam hutan yang jarang dikunjungi orang, yang penuh dengan energi negatif. Li Zeni, pasti tidak sederhana. Hutan tua pegunungan, banyak sekali ular berbisa, dan binatang buas. Bahkan pemburu yang sangat berpengalaman, tak berani pergi sendirian ke gunung. Bahkan pergi begitu, dalam, pemuda ini, namun berani lari ke sini, mengatakan tidak ada hantu. Siapa yang percaya? Tapi, belum pernah melihat orang seperti ini. Tentu saja itu tidak berarti, orang seperti ini, tidak ada hubungannya dengan keluarga Xie. Apakah keluarga Xie sudah tahu? Dia telah menghilang. Apakah mereka akan mencari orang untuk mencarinya? Nona, belum memberitahu saya namanya? Tosuikiu. Ternyata ia adalah Nona Suejiu. Tidak tahu di mana rumah Nona Suejiu. Saya juga datang ke Kuzo untuk mengunjungi kerabat. Mengapa dia tidak percaya? Namun Suejiu tampak tidak berekspresi, dengan tampilan yang sangat serius, membuatnya bingung sejenak. Namun ia memiliki keraguan yang wajar. Suejiu sengaja menirunya. Tidak suka bisa dibilang, ada semangat Suejiu di dalamnya. Dia tidak berani sembarangan. Gadis muda belakangan ini, kenapa begitu mirip dengan hantu wanita itu? Meskipun tidak ada topeng itu, tapi, setengah wajah itu, bagaimanapun dilihat, tetap terlihat sama, gemuk, cepat lihat, cepat-cepat. Wanita ini, kenapa dia mirip dengan hantu wanita itu? Apakah saya salah lihat? Tolong, jaga anaknya, aku akan pergi untuk sementara waktu. Ini anak siapa ya? Harus awasi dengan baik, anak ini tampan sekali. Gadis ini juga cantik, tidak tahu dari desa mana, apakah dia sudah dilamar? Anda sudah datang? Silahkan masuk ke dalam rumah, tunggu sampai mereka pergi. Anak kecil akan mengambilkan barang untuk Anda. Silahkan duduk terlebih dahulu, anak kecil itu akan datang sebentar lagi, uangnya belum sampai. Dia takut pada kami bertiga. Yang seperti hantu, menakut-nakuti orang-orang yang membantu di luar. Saya tidak mengungkapkan pikirannya, gadis. Tidakkah kamu juga merasa ada sesuatu yang tidak beres? Memang ada yang tidak beres? Kamu bisa melihatnya? Peti mati di sebelah kanan, membuat saya tidak nyaman. Kamu memiliki mata yin-yang, sejak lahir. Bisa menyembunyikan dariku? Kedua hal ini seharusnya tidak bisa ada bersamaan. Bukan, saya bisa merasakannya, tapi tidak bisa melihat. Kadang-kadang bisa terlihat, kadang berhasil, kadang tidak. Ini juga merupakan masalah, yang mengganggu saya bertahun-tahun, sehingga saya selalu tidak bisa tidur nyenyak. Jadi kamu sudah tahu sebelumnya bahwa saya bukan manusia. Gadis bunga persik.
Saya awalnya tidak tahu. Lihat seberapa banyak yang bisa aku makan, lebih dari 200. Jika kamu tidak bakar, paling lama sampai tengah malam, dia akan memakanmu. Kamu diam, kamu hanyalah seorang yang hanya tahu menipu dan berpura-pura. Penipu untuk makan dan minum gratis. Apa saja hak Anda? Untuk mengomentari urusan keluargaku, saya tidak menyambutmu di sini. Saya Zhang Wensheng sebelumnya, sungguh sia-sia membantu kamu, namun kamu balas budi dengan kejahatan. Janji telah terpenuhi. Mohon Anda tinggalkan tempat ini. Sekali lihat. Sudah tahu memperlihatkan usaha? Ini takut saya tidak nyaman menggunakan uang perak. Juga sengaja menukar beberapa dengan pecahan uang jasa. Orang mati roh tidak terpisahkan. Kegagalan roh tidak hancur. Di rumah ini sangat terobsesi. Malam hari jangan tidur terlalu nyenyak. Pintu dan jendela terkunci dengan baik. Hati-hati akan kebangkitan orang mati. Kebangkitan orang mati? Kertas hitam ini menjagamu tetap rahasia. Apa maksud kata-kata hantu wanita ini? Bangkit dari kematian? Bagaimana mungkin Xiu Niao bangkit dari kematian? Xiu Niao begitu penakut. Bahkan, jika menjadi hantu, dia tidak akan menyakitiku. Xiu Niao, tidak ada yang bisa memisahkan kita? Tunggu sebentar. Tunggu sampai aku membesarkan dua anak ini. Aku akan datang untuk menemanmu. Merencanakan rute kembali ke Yanjing. Sensasi terbakar yang lemah muncul di perut. Tapi bagi mayat hidupku yang terlatih ini, itu seperti mengendalikan kuda dari jauh. Matamu buta. Ya? Dan kamu masih berbicara tentang tuanku? Ternyata kalian bukan manusia, pelajar itu, cepatlah datang ke sini. Kedua perempuan ini, sebetulnya bukan orang hidup. Jika kamu bersama mereka, kamu akan dikeringkan energi positifnya, dan mati. Bukankah ini si pengemis kecil yang terlihat di halaman rumah si gemuk siang tadi, yang dilihat seluruh desa, diusir keluar dari desa? Kamu bilang aku, betapa sayangnya, kamu bertubuh besar, tapi mengapa jadi seperti orang bodoh? Apa kamu tidak melihat dua makhluk ini di sampingmu? Kamu masih berdiri di sana menunggu kematian? Adik kecil, kata-katamu tidak tepat. Hari ini aku hampir kehilangan nyawa, dalam kebingungan, semua berkat gadis ini yang baik hati dan cantik. Nona Sue, yang mengangkat pedangnya untuk membantu, aku sangat berterima kasih kepada Nona Sue, sekalipun kita mundur 1000 langkah. Walaupun dia benar-benar makhluk yang berbahaya. Saudara bodoh yang sia-sia, dia juga adalah penyelamat hidup saya. Saya, Li, hidup adalah miliknya, mati adalah orang yang dia cintai. Kamu sudah tidak ada harapan. Mengamati pengemis, pedang kayu pendek yang kamu pegang itu, bukan hanya terbuat dari kayu persik, berusia lebih dari 100 tahun, tetapi juga telah disambar petir, pedang kayu leji yang mengandung energi positif langit. Barang bagus, makhluk goib, kamu tidak hanya tidak takut pada kayu leji saya, tetapi juga dapat langsung melihat asal-usulnya. Sepertinya, kemampuanmu tidak bisa dianggap remeh. Ayo, anak kecil, tolong perhatikan cara bicaramu. Tuan rumah saya bukan makhluk goib. Dia adalah manusia yang hidup. Dia adalah hantu. Tetapi saya tidak pernah menyakiti orang. Pedang kayu leji, yang menusuk tubuhnya tidak memberikan reaksi apapun. Dia pasti bukan orang yang jahat. Mengapa dia tidak memiliki aura kehidupan orang hidup? Jika kamu adalah seorang praktisi, mengapa membiarkan makhluk gaib ini mengikuti kamu? Membesarkan makhluk gaib adalah masalah? Kau ini anak kecil. Hantu wanita ini sangat takut padanya. Dia sebenarnya orang seperti apa? Jika kamu masih berbicara di sini, keluarga Zhang Wensheng akan mati semua malam ini. Saat ini, kamu harus segera pergi ke sana. Adik kecil, dengarkan nasihat kakakmu. Jangan ikut campur sembarangan. Segera kembali ke rumah masing-masing. Toto rumah, karena kamu bisa melihat tubuh si penjahit itu. Malam ini pasti akan ada penipuan mayat.
Mengapa tidak tinggal untuk menangani ini? Apakah kamu tahu, begitu benda itu berpura-pura mati, kakak Zhang dan dua anaknya akan semua digigit mati dan celaka. Nasihat baik, sulit untuk didengar oleh orang yang pantas mati. Menyingkir, bagaimana hatimu bisa begitu keras? Menyelamatkan nyawa seseorang, lebih baik daripada membangun 7 tingkat pagoda. Karena kamu memiliki kemampuan ini, menolong orang juga merupakan cara untuk mengumpulkan pahala. Mengapa kamu membiarkan orang mati tanpa menolong? Aku sudah memberikan nasihat padanya. Siang hari, di halaman, bukankah kamu juga sudah berusaha mati-matian untuk menasehatinya? Lalu hasilnya bagaimana? Zhang Wensheng mencintai penjahitnya. Cintanya sampai ke tulang, dia demi tubuh itu, bahkan rela mengorbankan nyawanya, dia rela mati bersamanya. Kamu katakan padaku, bagi seseorang yang mencari kematian sendiri, bagaimana caramu untuk datang? Mengenai kedua anaknya itu, aku sendiri bahkan diubur hidup-hidup oleh ibuku, dendam besar, belum terbalaskan, menjaga diri sendiri saja sulit. Aku memberinya kesempatan hidup, telah memberinya uang perak, bahkan memberinya kertas hitam yang bisa menyelamatkan nyawa. Ini sudah merupakan kebaikan terbesarku, Xie Jiuqing, dalam hidup ini. Inilah kebaikan yang paling besar. Dia adalah anak Zhang Wensheng. Tidak ada satupun yang bukan dewa besar. Mengerti tidak adik kecil? Jangan bersikeras di sini. Jika kamu ingin jadi pahlawan, pergi sendiri. Jangan menarik kami, Nona Sue. Cepat pergi. Kalian tidak menolong, aku akan pergi menolong sendiri. Umurnya masih muda, selalu dengan semangat muda. Memikirkan dunia ini terlalu sederhana, itu adalah keberuntungan. Tapi juga merupakan ketidakberuntungan, penuh pikiran, tentang membalas dendam di Yanjing. Bahkan malas untuk memikirkan lebih jauh. Beberapa tamu yang terhormat, kalian ingin beberapa kamar? Nona Shui, sejak kecil, aku takut gelap, tidur seorang diri mudah mengalami mimpi buruk. Dalam malam yang panjang ini, bolehkah aku menginap satu kamar dengan Nona? Kau ingin mati? Ingin mati? Saya tidak akan membiarkan Nona membantu tanpa imbalan. Kali ini pasti sengaja. Dia tahu saya adalah hantu, sengaja menghasut saya, dengan kata-kata, rencana rahasia ini benar-benar membuat hantu terkejut. Sebenarnya, saya ingin menunggu sampai Nona tidak ada, menghisap energinya, masuklah. Nona, seorang pria, dan seorang wanita sendirian di dalam ruangan. Nama baik bisa tercemar, jika sampai keluar. Bagaimana bisa Anda? Suara pelan-pelan, mengeluarkan cairan, berguna. Ternyata Nona menganggapnya sebagai orang yang dimanfaatkan. Pelayan terlalu banyak bicara. Paku penetap jiwa. Orang biasa akan mati jika menancapkan benda seperti ini di kepala. Sudah pasti mati. Saya tidak bisa menebak siapa dia sebenarnya. Tidak ada keceriaan, juga tidak ada aura hantu, atau makhluk aneh. Dia sama sekali tidak bisa dianggap sebagai manusia hidup. Apa yang kamu lihat? Nona, Anda memiliki sesuatu di atas kompor. Aku tahu, ini adalah paku penetap jiwa. Lebih dalam dibanding yang ada di anggota tubuh dan leher. Orang yang melakukannya menggunakan ilmu rahasia. Orang biasa tidak bisa mencabutnya. Pelayan mengerti. Orang ini memiliki niat yang tidak baik. Motivasinya tidak jelas. Tapi, jika dia adalah pembunuh yang dikirim oleh keluarga Xie, dia tidak akan setenang ini. Mungkin, menyimpan, dia memberikan manfaat besar bagi saya. Di dekat telinga, tidak ada teriakan setan. Di luar pintu, juga tidak ada bayangan acak. Sepertinya, saya benar-benar berpegang pada pelindung yang kuat. Waduh, di mana anak lelaki itu? Kenapa dia dan selimutnya bisa menghilang begitu saja? Kepalaku terasa jernih, badanku terasa ringan. Aku benar-benar tertidur tadi malam. Tidak ada tanda kehidupan. Kebetulan sekali, kamu juga sudah bangun. Tidurmu semalam nyenyak. Lumayan, obat tidur hidup ini harus mencari cara untuk menjaga agar tetap di sisiku lama-lama. Tunggu sampai lukaku sembuh. Nanti, aku bisa melepaskannya. Paha saya terlalu tebal. Harus mencari cara untuk mendapatkan Nona Xie di sisiku, tapi aku belum tahu batasan dia. Bagaimana cara mengelabui orang? Pergi dengan diam-diam. Bau sibun bau daging ini benar-benar enak.